Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama aku Alivia Reva. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah kasus pembunuhan hakim yang sangat fenomenal pada saat itu di era tahun 2000-an karena melibatkan seorang anak mantan presiden yang sangat terkenal. Nah, bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan Hakim Agung ini dan siapa dalang dibalik pembunuhan ini? Langsung aja kita simak ceritanya. Safiuddin Kartasasmita adalah Hakim Agung atau Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau lahir di Jakarta tanggal 5 Desember 1940. Seorang lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kerap mengadili perkara-perkara besar yang beresiko tinggi. Selama menjadi hakim, beliau selalu atau spesialis terkait dengan kasus-kasus berat terkait Orde Baru, khususnya kasus korupsi. Sebelum menangani kasus korupsi yang membuatnya akhirnya dibunuh, Hakim Safiuddin sebelumnya juga menangani beberapa kasus korupsi besar yang antara lain adalah kasus korupsi Presiden Soeharto yang menjabat sebagai presiden pada saat itu terkait beberapa yayasan yang dimilikinya. Lalu ada kasus korupsi Bob Hasan, seorang pengusaha kelas kakap yang juga sekaligus mantan menteri yang terkenal dekat dengan Presiden Soeharto selama Orde Baru berkuasa. Salah satu bukti tegas dan independennya Hakim Safiuddin Kartasasmita dalam memberantas korupsi di Indonesia dibuktikan dengan menjatuhkan vonis yang tinggi terhadap Bob Hasan yang kala itu terkenal dekat dengan mantan Presiden Soeharto selama Orde Baru berkuasa. Di mana pada kasus Bob Hasan, Hakim Safiuddin Kartasasmita menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda sebesar 15 juta rupiah serta ganti rugi kepada negara sebesar 343,7 juta dolar Amerika Serikat terkait kasus korupsi, pemotretan dan pemetaan hutan lindung yang dilakukan oleh PT Mapindo Parama atau perusahaan yang didirikan oleh Bob Hasan. Dari sekian banyak kasus korupsi yang ditangani oleh Hakim Safiuddin Kartasasmita, kasus Tommy Soeharto lah yang dirasa paling berat untuk ditangani, kata istri almarhum. Berkali-kali mengurusi perkara terkait pelanggaran Orde Baru jelas membuat orang-orang di lingkaran rezim pada saat itu terusik. Kasus pembunuhan ini bermula ketika Hakim Safiuddin Kartasasmita menangani kasus tukar guling tanah yang dilakukan oleh PT Goro Batara Sakti atau PT GBS dengan Bulog. Nah, untuk teman-teman yang belum begitu tahu apa itu tukar guling tanah itu penukaran lahan oleh pemerintah jika pemerintah merasa lahan yang dimiliki negara itu sudah tidak dapat lagi mengembangkan institusi. Nah, kasus tukar guling tanah ini menyebabkan kerugian negara sebesar 9,5 miliar. Kasus ini menyeret Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto karena dia adalah komisaris utama dari PT Goro Batara Sakti atau GBS ini selaku pemegang saham sebesar 80%. Perjanjian tukar guling tanah antara PT GBS dengan Bulog dilakukan pada 17 Februari 1995 silam. Lahan milik Bulog yang berupa bidang tanah, gudang, kantor, dan gedung di kawasan kompleks pergudangan Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara sebesar 50 hektar akan ditukarkan dengan lahan seluas 125 hektar di kawasan Marunda, Jakarta Utara yang berupa rawa-rawa yang telah disiapkan oleh Tommy Soeharto. Kasus itu muncul ke permukaan setelah diketahui bahwa perjanjian tukar guling itu tidak ada proses lelangnya, melainkan dengan penunjukan langsung oleh ayah Tommy Soeharto yaitu Pak Soeharto. Setelah munculnya kasus tukar guling antara PT GBS dengan Bulog di masyarakat, maka kasus tersebut pun disidangkan di pengadilan. Semula pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Tommy Soeharto pada April 1999. Namun jaksa mengajukan banding dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung, Tommy Soeharto divonis bersalah. Hakim Safiuddin Kartasasmita yang menangani kasus tersebut pun menjatuhkan hukuman kepada Tommy Soeharto untuk membayar ganti rugi sebesar 30 miliar kepada negara dan juga denda sebesar 10 juta dan kurungan 18 bulan penjara. Setelah itu, Tommy Soeharto pun mengajukan gerasi kepada Presiden
Gus Dur pada saat itu. Gerasi ini adalah pengampunan pidana, baik itu perubahan, peringanan, pengurangan maupun penghapusan pidana. Nah, gerasi yang diajukan oleh Tommy Soeharto kepada Gus Dur pada saat itu ditolak oleh Gus Dur. Sudah gerasinya ditolak, pada 3 November tahun 2000, Tommy Soeharto pun melarikan diri dengan memasukkan identitasnya. Ia resmi menjadi buron setelah Polri melayangkan surat ke Interpol pada 10 November tahun 2000 yang berisi tentang permintaan bantuan untuk mencari Tommy. Setelah itu, polisi langsung membentuk sebuah tim khusus pencari Tommy Soeharto yang dinamakan dengan Tim Cobra. Tim ini dipimpin oleh Pak Tito Karnavian yang di dalamnya terdapat banyak penyidik-penyidik spesialis. Namun meskipun banyak penyidik-penyidik spesialis di dalam tim ini, pasti pencariannya sangatlah tidak mudah karena yang kita tahu bahwa objek yang dicari adalah anak dari mantan orang nomor 1 di Indonesia. Hilangkan rasa sungkan terhadap keluarga besar Soeharto, para penyidik pun melakukan pencarian di sejumlah lokasi yang diduga menjadi lokasi persembunyian Tommy Soeharto. Fokus pencarian dilakukan di sekitar Jakarta. Polisi mengirimkan 18 tim untuk melakukan penggerebekan di 18 lokasi pada 14 November tahun 2000. Sebanyak 206 anggota polisi diturunkan untuk melakukan penggerebekan secara serentak, termasuk ke dalam rumah keluarga besar Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta. Salah satu tujuan penggerebekan yang dilakukan oleh polisi pada saat itu adalah untuk menemukan bunker yang diduga menjadi tempat persembunyian Tommy. Awalnya pencariannya sangatlah tidak mudah karena pada saat itu polisi sudah berusaha dengan berbagai cara dengan membuka-buka karpet yang ada di rumah keluarga besar Soeharto, mengetuk-ngetuk dinding, membuka semua lemari untuk menemukan pintu masuk bunker yang diduga menjadi tempat persembunyian Tommy. Namun di rumah itu tidak ditemukan bunker tersebut. Dan bunker itu akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 16 Januari tahun 2001, polisi berhasil membongkar lantai rumah Tommy Soeharto yang ada di Jalan Cendana nomor 12 Jakarta dan menemukan dan memastikan ada ruang persembunyian khusus di bawah tanah atau bunker yang berukuran 4 x 4 meter. Ditemukan polisi, ruangan bawah tanah itu tampak rapi dan tidak banyak debunya. Ada lemari dan juga kitchen set, dan polisi mengetahui bagaimana komunikasi di dalam bunker itu. Namun, polisi belum dapat menemukan Tommy Soeharto di dalamnya. Nah, di saat tim Cobra sedang mencari atau memburu Tommy Soeharto yang melarikan diri, terjadilah penembakan terhadap Hakim Safyuddin Kartasasmita. 26 Juli 2001 pagi pukul 8, Hakim Safyuddin menjalani aktivitasnya seperti biasa. Beliau berangkat ke kantor dengan mengendarai mobil. Namun di hari itu tanpa sadar, mobil yang dikendarai oleh Hakim Safyuddin ternyata telah diikuti atau dibuntuti oleh 2 orang yang tidak dikenal dengan mengendarai motor air-racing. Saat melintasi Jalan Sunter Raya dekat Kemayoran, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Mobil CR-V warna silver yang dikendarai oleh Hakim Safyuddin tiba-tiba menabrak warung rokok dan juga tempat tukang cukur. Ternyata hal itu karena ban kanan belakang mobil tersebut terkena tembak dan akhirnya oleng. Terdengar teriakan minta tolong dari dalam mobil. Namun naas, si pengendara motor air-racing itu sudah sampai di depan mobil dan bergegas turun dan menodongkan senjata ke arah Hakim Safyuddin. Situasi di tempat kejadian perkara pada saat itu sebenarnya cukup ramai, namun tak ada satu orang pun yang berani bertindak lantaran si pengendara air-racing ini menodongkan pistol ke arah orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba serangkaian letusan tembakan mengagetkan semua orang. Hakim Safyuddin ditembak sebanyak 4 kali dan mengenai lengan, dada, dan juga rahang beliau. Setelah kejadian tersebut, pengendara motor air-racing ini langsung bergegas pergi dengan motornya. Orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut langsung menolong Hakim Safyuddin yang pada saat itu masih bernafas. Namun setelah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, nyawanya pun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Aparat kepolisian yang kala itu masih terus mencari keberadaan Tommy Soeharto yang melarikan diri. Pada 7 Agustus 2001 berhasil membekuk 2 tersangka pembunuhan Hakim Safyuddin Kartasasmita. Mereka berdua bernama Mula Warman dan juga Noval Hadad.
Keduanya mengaku menembak Hakim Safyudin Kartasasmita atas suruhan Tommy Soeharto dengan imbalan 100 juta rupiah. Tim Kobra terus melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga mengetahui keberadaan Tommy Soeharto. Terang baru didapat setelah polisi menahan salah satu teman Tommy, yaitu Hetty Siti Hartika di apartemen Cemara, Menteng, Jakarta Pusat pada 6 Agustus tahun 2001. Di situ, polisi atau penyidik lalu menemukan pola komunikasi orang-orang terdekat Tommy. Diketahui pola komunikasi kerap dilakukan di 4 tempat, yaitu Menteng, Pondok Indah, Bintaro, dan juga Pejaten. Tim Kobra kemudian memantau sinyal telepon Tommy dan melakukan penyadapan untuk merekam pembicaraan Tommy dengan orang-orang terdekatnya. Penyadapan tadi, polisi mendapatkan informasi di mana keberadaan Tommy Soeharto. Tommy Soeharto bukan berada di dalam bunker yang ditemukan polisi di rumahnya yang ada di Jalan Cendana nomor 12 Jakarta. Namun ternyata Tommy Soeharto berada di rumah lainnya, yaitu rumah yang ada di Jalan Maleo nomor 2, Bintaro, Tangerang. Akhirnya pada Rabu tanggal 28 November tahun 2001, polisi berhasil menggerebek dan menangkap Tommy Soeharto di rumahnya yang ada di Bintaro, Tangerang. Dan di saat penggerebekan dan penangkapan tersebut, Tommy Soeharto sedang tertidur. Jadi bisa dilihat bahwa polisi membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk dapat menangkap Tommy Soeharto yang pada saat itu menjadi buron. Karena keberhasilan polisi menangkap Tommy Soeharto yang pada saat itu buron dipandang sebagai prestasi yang besar di kepolisian, maka beberapa dari penyidik yang tergabung dalam tim Kobra yang dipimpin Pak Tito Karnavian diangkat pangkatnya secara langsung setelah misinya berhasil, termasuk juga Pak Tito Karnavian. Setelah berhasil ditangkap, Tommy Soeharto pun dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan, Tommy Soeharto divonis bersalah telah menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Hakim Safyudin Kartasasmita. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tommy Soeharto telah terbukti melakukan 4 tindak pidana sekaligus, yang antara lain seperti menyimpan senjata api, menyimpan bahan peledak, melakukan pembunuhan berencana, dan dengan sengaja tidak menurut perintah atau mengagalkan suatu perbuatan pegawai negeri dalam menjalankan sesuatu peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Tommy Soeharto 15 tahun penjara atas tindak pidananya menjadi otak pembunuhan berencana Hakim Safyudin Kartasasmita. Namun, hukumannya dipangkas menjadi hanya 10 tahun di tingkat Mahkamah Agung. Tommy Soeharto pun harus menjalani masa tahanannya di Nusa Kambangan. Namun, Tommy Soeharto bebas lebih cepat dikarenakan mendapatkan potongan masa tahanan, yaitu bebas pada tanggal 1 November 2006. Nah, itu dia tadi kronologi pembunuhan Hakim Mahkamah Agung, yaitu Hakim Safyudin Kartasasmita, dikarenakan memberantas korupsi dan beliau pun meninggal dikarenakan pembunuhan atas kasus korupsi yang ditanganinya. Semoga banyak dan semakin banyak lagi hakim-hakim seperti Hakim Safyudin Kartasasmita yang berani memberantas korupsi tanpa rasa takut. Sekian dulu kisah atau kasus yang aku bawain kali ini. Semoga kasus ini bisa menambah referensi teman-teman dan juga teman-teman bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dari kasus ini. Sekian dulu cerita dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya. Dadah.